Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad SPD selaku owner Jakarta. Baik Pak, saya izin bertanya ya Pak. Boleh. Bagaimana dengan organisasi di tokonya Bapak? Struktur organisasi. Untuk struktur organisasi, jadi setiap perusahaan itu punya struktur organisasi ya. Dan alhamdulillah struktur yang ada di sini sudah klop dan sudah perfect. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan pembagian tugas di antara masing-masing bagian? Ya, jadi kita memberikan tugas kepada mereka itu sesuai kemampuan. Nah, misalkan si A cocoknya jadi teknisi, kita kasih dia di bagian teknisi. Nah, si B cocoknya jadi admin, kita kasih dia jadi admin. Nah, Baik Pak. jadi sesuai kemampuan mereka. Terus, apakah koordinasinya berjalan dengan lancar? Koordinasi tetap berjalan dengan lancar. Apabila ada sesuatu yang dalam lancar, setiap hari Minggu itu setiap hari Sabtu itu evaluasi. Oke. Bagaimana dengan jabatan Bapak sekarang? Sekarang saya sebagai owner. Benar. Ya. Oke Pak. Bagaimana dengan pembagian tugas utama menjadi tanggung jawab Bapak di toko ini? Tugas utama. Selaku owner memiliki tanggung jawab besar ya. Ya. Salah satu tugas utama saya bagaimana agar pertama stok yang ada di toko itu tetap stabil, tidak kurang. Jadi ketika ada customer yang datang, ada apa yang mereka cari ada. Oke, Pak. Bagaimana dengan narasumber pernah mendapatkan tugas di luar job? Apakah Bapak pernah melakukan tugas di luar kendalikan Bapak kayak tugasnya Bapak kayak di luar? Kayaknya enggak sih, soalnya Bapak kan ownernya Iya, langsung. saya pernah. Karena orang-orang yang tidak ada di toko ini adalah orang-orang yang bekerja. Jadi saya serahkan ke mereka sesuai dengan bakat mereka. Apakah perusahaan Bapak memberikan pelatihan setiap 1 tahun atau 2 tahun? Tetap pelatihan itu anak-anak SMK itu tetap masuk ada. Tetap besok Juni masuk. Juni masuk. Bagaimana dengan struktur organisasi di toko Bapak? Apakah pernah berubah? Struktur bisa berubah ketika ada salah satu yang keluar atau ada penambahan itu berubah. Tapi tidak keluar dari keterampilan atau keahlian. Ya, seperti itu. Alasannya kenapa bisa berubah itu karena apa? Ya tadi itu bisa berubah karena mungkin ada yang keluar atau apa istilahnya mengundurkan diri ya, atau desain, atau bisa juga karena ada teman yang datang, teman baru, ada karyawan baru, itu bisa berubah. Bagaimana respon karyawan Bapak yang masih di sini dengan perubahan itu? Ya semuanya welcome. Welcome. Ya karena udah ini, jadi mereka hanya ngikutin order bilang Bagaimana cara Bapak mengatasi kesulitan dalam toko Bapak? Alhamdulillah selama ini untuk kesulitan saya rasa tidak ada yang sulit-sulit amat. Ya. Alhamdulillah. Paling seperti yang saya katakan tadi ketika ada hal-hal yang memang keluar dari kesepakatan kita bersama, itu setiap hari Sabtu harus rapat untuk masalah apa yang ditemukan serta kita kasih solusi. Tapi saya sudah tidak ada yang serius-serius amat, tidak ada sampai dihilangkan. Bolehkah Bapak menceritakan sedikit sejarah tentang toko ini? Sejarah, ya. Jadi kalau singkatnya aja ya, kalau kita ngambil dari asal kita cantik ya, kita singkat aja sejarahnya itu yang membuat saya bermotivasi besar ingin membuat sebuah usaha pertama karena semenjak saya lulus S1 bahasa Inggris ujung CV kan, CV itu tujuh lamaran kerja saya masukin ke setiap perusahaan dengan iming-iming atau dengan niat dapat gaji 2 juta. Satu pun tidak ada yang manggil saya, tidak ada yang nerima saya. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, saya tidak bisa dapat uang kalau tak kerja. Mau tidak mau, saya harus
banding pulang jemput bola COD harus ke sana ke sini maupun timur dan saya jelajah semua. Nah, akhirnya ketika COD saya lancar di sana saya mulai berani berspekulasi bahwa saya harus punya toko 1 tahun saya berencana. Alhamdulillah tahun 2019 awal corona masuk 2020 berdirilah toko kita. Sehingga alhamdulillah yang dulunya kita jemput bola sekarang bola itu kita. Kan banyak nih Pak zaman sekarang tuh anak muda yang pengangguran. Terus boleh nggak Bapak kasih kita tuh motivasi biar seperti Bapak? Oke, jadi ini realita ya. Memang ini realita antara anak muda yang memang malas kerja atau memang ruang kerja yang berkurang. Pengalaman saya juga, saya pernah ngalamin yang namanya mau kerja tapi tidak diterima. Seperti orang bilang tanpa order kita bisa, ya tanpa orang dalam kita bisa, seperti itu betul. Jadi satu motivasi dari saya, rajin-rajinlah masa muda, jangan pernah putus asa. Ya, jangan pernah putus asa. Apa yang orang bilang sukses itu tidak mudah, betul, sukses itu tidak mudah, tidak instan. Tapi ketika Anda bisa sukses, semua akan kalian bisa dapatkan. Ya, jadi bekerja keraslah untuk mendapatkan kesuksesan. Kalaupun Anda bilang sukses tapi kalian tidak kerja keras, itu bikin kerja keraslah. Nanti kalau Anda nggak kerja, kalian nggak kerja keras, sukses itu yang akan datang dari tanpa Anda sadari. Ya Pak, terima kasih atas wawancaranya Pak. Sama-sama. I guess you wonder where I've been. I searched to find the love within.